Hai, Assalamualaikum, aku Astri. Yuk kita mulai lagi part 2-nya untuk tutorial pengisian DRH CPNS 2021 sesuai buku pedoman. Nah, setelah kemarin kita menyelesaikan perorangan dan pendidikan, sekarang kita ke kolom pekerjaan, tampilannya akan seperti ini. Di sini pertama-tama ada riwayat pekerjaan. Kamu bisa isikan riwayat pekerjaan kamu dan tanyakan ke instansimu apakah semua riwayat pekerjaannya harus dilampirkan atau hanya untuk riwayat pekerjaan yang terakhir saja. Karena beberapa instansi hanya meminta untuk yang terakhir saja. Nah, di sini juga untuk tampilannya akan seperti ini. Seperti ini tampilannya, nanti kamu bisa masukkan. Kalau misalkan kamu pernah bekerja di instansi pemerintah, bisa kamu masukkan di sini. Tapi kalau misalkan di swasta, kamu masukkannya di sini. Ininya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu jabatannya sebagai apa, tanggal mulainya, selesai, gaji pokok, dan selanjutnya. Nah, untuk isian ini kamu isi di paklaring, berdasarkan paklaring atau surat keterangan kerja kamu ya, yang kamu terima ketika selesai bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Nah, untuk gimana kalau misalkan yang belum pernah bekerja? Kalau yang belum pernah bekerja, nggak usah ngada-ngada ngisi-ngisi, ya udah dikosongin aja nggak apa-apa karena untuk riwayat pekerjaan ini tidak wajib untuk diisi. Jangan lupa diklik simpan ya. Kalau enggak, nanti nggak akan tersimpan. Next. Nah, di sini tampilan seperti ini. Kalau misalkan kamu pernah bekerja di instansi pemerintahan, kamu bisa klik ini, lalu kamu cari di mana kamu pernah bekerja, apakah di kementerian ataukah di Pemda. Nanti kamu tinggal scroll aja ke bawah. Ini misalkan contohnya di Kemenristek ya. Sip. Nah, kalau yang ini untuk yang tanda jasa atau penghargaan, kamu klik juga di sini jenis penghargaannya apa, nama penghargaannya misalkan best performance of apa gitu. Nah, nomor surat keputusannya di sertifikat atau di surat keterangannya, tanggal, tahun peroleh, dan nama negara atau instansi yang memberikan. Misalkan dari Kemenristek misalkan. Lalu klik simpan. Nah, untuk yang prestasi, kolom tampilannya akan seperti ini. Kamu isikan namanya apa, misalkan juara 1 lomba pencaksilat misalkan tingkat nasional tahun 2012. Jangan lupa klik simpan. Nah, tampilan seperti ini. Nanti semua kolom itu akan ada ketentuan pengisiannya, jangan takut. Jadi kamu bisa untuk membacanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kata-kata isilah riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi dengan sejujurnya. Jadi, kamu bisa ngisi sesuai apa adanya aja, nggak usah ngadi-ngadi ya. Klik selanjutnya. Nanti kita akan ke kolom keluarga. Di sini yang kamu butuhkan adalah kartu keluarga. Jadi kamu kumpulkan dari mulai kartu keluarga kamu, misalkan kamu masih sama orang tua berarti kartu keluarga orang tua kamu. Kalau misalkan udah misah berarti kamu harus minta kartu keluarga orang tua kamu. Siapkan juga kartu keluarga kamu. Kalau misalkan kamu ada kakak atau adik yang sudah pisah juga, kartu keluarganya itu juga dikumpulkan. Nah, di sini kalau misalkan kamu udah beristri atau bersuami, nanti kamu bisa tambahkan di sini diubah. Tapi kalau belum punya ya, yang masih single fighter, ini nggak usah diisi. Nah, ini tampilannya kalau misalkan yang istri atau suami, aku klik ubah, nanti tampilan seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk yang PNS, masukkan nicknya, masukkan kakaknya. Kalau misalkan PNS atau pegawai negeri sipil, kamu bisa klik di sini, nanti auto complete-nya keluar dan ada pegawai negeri sipil.
Lalu kalau PNS kan ada NIP-nya. Nah, masukkan NIP-nya berapa, klik namanya, lalu kamu cari, klik ASN, keluar atau tidak. Nanti kalau misalkan memang terdaftar sebagai ASN, nanti akan auto muncul di sini dan langsung ke tidak bisa diedit untuk namanya. Jadi namanya udah langsung tersave di sini. Nama, terus pekerjaannya juga langsung tersave, nggak bisa diganti lagi kalau yang udah PNS. Kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, dan perusahaannya nanti langsung ada. Kalau misalkan PNS, nanti yang akan auto langsung ke isi pas kamu cari ASN dan terdaftar itu adalah jenis pekerjaannya, nama, dan juga perusahaan atau institusinya. Itu udah nggak bisa diubah. Untuk status perkawinan, ini apakah menikah atau tidak. Lalu ada satu lagi, itu adalah status hidupnya, apakah hidup ataupun meninggal. Nanti jangan lupa di save atau simpan. Oke. Nah, yang ini anak. Kalau misalkan kamu punya anak ya diisikan, kalau tidak ya tidak. Terus apakah masih hidup ataukah meninggal gitu. Tapi kalau yang belum punya anak ya udah, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah jadi punya anak-anakan gitu ya. Nah, yang ini saudara kandung ini ada perdebatan. Kadang-kadang suka ada perdebatan, saudara kandung tuh gimana ya, apakah yang seibu atau yang harus seibu sebapak, atau yang sebapak juga nggak apa-apa, atau gimana. Ini kamu harus tanyakan dulu ke instansi kamu. Tapi menurut pengertian dari Google, yang saudara kandung itu yang seibu sebapak atau yang seibu. Jadi kamu bisa isikan seperti ini. Isiannya seperti tadi, tampilannya masih sama. Nah, di sini bapak atau ibu mertua kamu kalau udah punya ya. Kalau belum punya ya udah nggak usah diisi deh, nggak apa-apa ya. Masih usaha aja dulu. Nah, aku akan coba kasih contoh kalau misalkan bapak atau ibu mertua kamu adalah pensiunan PNS. Gimana sih cara ngisinya? Coba kita isi, nanti diubah. Tapi jangan lupa untuk baca dulu ketentuan di pengisian data riwayat keluarga. Di sini soalnya ada, kalau misalkan pensiunan PNS nanti akan yaudah kita coba dulu aja deh ubah. Nah, di sini nanti kamu akan masukkan dulu nicknya, nomor kakak, pekerjaan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada pensiunan PNS, tapi kalau misalkan kamu baca buku petunjuk pengisiannya, nanti itu akan ada petunjuknya bahwa ini masukkan dulu PNS, klik auto complete-nya PNS, lalu kamu masukkan NIP dan juga nama. Kalau misalkan dia maaf ibu bapak mertua kamu pensiunan, maka nanti akan pas dicari ASN-nya itu yang tadi di sini seperti yang PNS, nanti akan otomatis terisi langsung ininya, asalnya PNS pegawai negeri sipil, langsung berubah jadi pensiunan PNS kalau memang udah pensiun. Namanya sudah terisi dan institusinya juga udah auto, nggak bisa diedit lagi kalau untuk yang pensiunan PNS dan PNS. Lalu seperti biasa jenis kelamin dan status hidupnya diisi. Untuk yang organisasi ini tampilannya, ini berisikan keterangan organisasi kayak dan juga keterangan-keterangan lain seperti surat nomor SKCK, tanggal SKCK, bebas nafsa. Kita lihat dulu tampilannya. Oh iya, seperti ini. Jadi pada kolom organisasi ini nanti kamu wajib mengisinya berdasarkan surat keterangan bebas nafsa yang udah kamu lakukan di RSUD atau instansi pemerintah seperti BNN juga bisa, atau dan juga surat SKCK yang kamu bikin di kepolisian. Nah, biasanya yang diminta adalah SKCK dari Polres gitu. Nah, sebelum ngisi nanti kita harus baca petunjuk pengisian data keterangan lainnya di sini karena ada beberapa hal yang harus
dicermati seperti ini. Nih, misalkan kamu surat keterangan kesehatannya antara jasmani dan rohani beda. Misalkan yang jasmani di RSUD, yang rohani di RSUD B, misalkan yang jasmani di RSUD A. Nah, nanti nomornya, karena kita diminta untuk memasukkan nomor, nanti nomornya dipisah dengan tanda garing atau garis miring. Cuma nomornya aja, nggak perlu tuh kamu tuliskan ini surat keterangan jasmani nomornya adalah, itu nggak usah. Nomornya aja, surat keterangan jasmaninya berapa, terus garis miring dikasih nomor surat keterangan rohaninya. Lalu untuk nama dokternya di sini tidak usah mencantumkan gelar atau jabatan. Jadi cuma nama dokternya. Misalkan nama dokternya Dokter Astri Wulandari gitu ya, SPOG. Nah, yang kamu isikan hanya nama saya aja. Namanya aja, yaitu Astri Wulandari gitu. Sama juga untuk yang ini tanggalnya. Kalau tanggal di surat keterangan jasmani dan rohani berbeda sesuai petunjuk, masukkan tanggal pada surat keterangan jasmani. Jadi nggak usah ada dua, nggak usah pakai garis miring. Nih, udah dikasih tahu ya di sini, hati-hati dan harus teliti karena tidak dapat diubah setelah mengirim daftar riwayat hidup. Jangan lupa isi captcha-nya. Nah, ini tampilan lengkapnya. Ini nomor surat SKCK diisikan sesuai. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung nomornya yang mana, nanti aku kasih tahu di yang lainnya ya, di part selanjutnya. Nama pejabat penanda tangan. Nah, kalau misalkan yang surat SKCK kan untuk surat keterangan jasmani dan rohani kan nggak usah pakai gelar nih. Kalau misalkan yang SKCK gimana ya? Nah, ini coba kamu tanyakan ke instansimu apakah harus pakai gelar ataupun tidak, karena untuk yang tanpa gelar sebetulnya hanya untuk jasmani rohani saja. Untuk SKCK bisa saja dengan gelarnya. Jadi kamu harus pastikan dulu ke instansimu. Nah, ini untuk surat keterangan jasmani diisikan hanya nama dokter tanpa gelar. Sudah ada contohnya, misalkan Dokter Susanto, ketik Susanto. Tanggalnya ini bebas nafza, tanggal, penanda tangannya. Kalau misalkan ada keterangan lain yang dianggap perlu, misalkan contoh saya memiliki disabilitas fisik, bisa diketikkan di sini. Jangan lupa di save. Nah, untuk dokumen ini ada, nanti kalau misalkan kamu udah fix nih perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi, kamu bisa cetak DRH dan cetak DRH riwayatnya. Nanti aku akan tampilkan contoh cetak DRH perorangan aja. Kadang untuk DRH riwayat itu cukup banyak dan terlalu banyak menyita waktunya. Di sini nanti akan ada file-file yang harus kamu unggah. Ada beberapa yang sudah terunggah otomatis, seperti yang saya ini ya, tandain merah ini. Ini auto terunggah ketika kamu melakukan pendaftaran dulu. Nah, ini ada lagi yang ini juga. Jadi ada 4. Nah, ini untuk ketentuan unggah dokumennya di sini juga ada minimal 100 KB. Terus hindari memakai kamera handphone untuk scan, jadi pakai scanner aja, modal dikit lah ya. Terus kalau misalkan kelebihan untuk ukurannya bisa kamu kompres. Kalau misalkan ada yang belum bisa kompres, nanti aku kasih tahu juga caranya. Mudah-mudahan keburu ya sebelum akhir proses pengisian DRH. Lalu kamu baca-baca aja di sini. Nah, terus untuk ketentuan foto itu juga tanyakan dulu ke instansi kamu apakah harus memakai
kemeja putih, ada juga yang harus pakai dasi, harus pakai kemeja, itu beda-beda. Nah, kalau misalkan kamu mau memperbaharui fotomu karena ide udah otomatis ada ya, waktu kamu pendaftaran dulu, kamu bisa ganti. Misalkan dulu gak pakai kemeja putih, sekarang harus pakai kemeja putih, kamu tinggal klik unggah lalu masukkan yang terbaru. Jangan lupa untuk formatnya disesuaikan, JPG, PDF, seperti itu harus sesuai. Nah, kalau misalkan kamu udah fix semuanya, kamu bisa klik akhir proses pengisian DRH ini. Kalau misalkan kamu klik akhir ini, kamu udah nggak bisa edit apapun. Jadi dia udah otomatis kesetor ke SSC ASN-nya. Tapi kalau misalkan kamu belum mengakhiri, belum klik, kamu masih bisa edit atau unggah yang mau kamu edit gitu. Sip, ini salah satu contoh untuk tadi yang aku bilang download DRH ya. Ini seperti ini, nanti akan ada isiannya. Ini udah terisi, nanti ini juga terisi. Nah, lalu apa nih yang bintang-bintang ini apa? Nanti kamu bisa, di sini ada keterangan ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Jadi nanti DRH ini setelah kamu download, kamu bisa scan, lalu kamu tulis tangan dengan huruf besar semua atau huruf kapital atau balok pakai pulpen tinta hitam. Misalkan di sini namanya Astri. Tulis ulang dengan tangan Astri. Kabupaten, kota, tempat lahir. Ini misalkan Cianjur, tanggal lahirnya berapa. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dari sistem ketika kita memasukkan data-data pribadi kita. Gitu. Sip, untuk pengisiannya cukup panjang dan harus teliti banget dan harus ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi cukup sekian. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar.